Selamat datang di channel Bahas Club. Pada kesempatan kali ini, channel Bahas Club akan membahas tentang seorang samurai legendaris yang bernama Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi atau Nitendoraku merupakan filsuf, penulis, hingga ahli pedang hebat dari Jepang pada awal zaman Edo. Namanya melegenda karena dia merupakan pengguna dua pedang yang terbilang unik pada masa itu dan tak terkalahkan dalam 61 duel. Dia merupakan penemu teknik pedang Nito Ichiryu dan penulis seni bela diri dan berpedang Gorin no Sho atau The Book of Five Rings, dan juga prinsip hidupnya yaitu Dokodo atau The Path of Aloneness. Musashi lahir sekitar 1584 di desa Miyamoto, Provinsi Harima. Nama kecilnya adalah Benosuke atau Takezo. Ayah Musashi adalah Shinmen Monisai, seorang seniman bela diri dan pengguna senjata jite yang sering dipakai polisi zaman Edo. Sejak usia 7 tahun, Musashi diasuh oleh pamannya, Dorinbo, seorang biksu di kuil Sorean, 3 km dari Hirafuku. Dorinbo dan Tasumi, pamannya yang lain, mengajari dia agama Buddha dan pendidikan dasar seperti menulis dan membaca. Adapun untuk ilmu bela diri, Musashi sudah menerima cara menggunakan jite dari sang ayah hingga Monisai meninggal pada 1592, yaitu ayahnya sendiri. Jika merujuk pada ceritanya di Gorin no Sho, lawan pertama Musashi adalah seorang samurai bernama Arima Kihei, pengguna kasirna Shintoryu ketika dia berusia 13 tahun. William Scott Wilson, penerjemah samurai terkenal, berkata, Kihei pada saat itu berkelana untuk mempertajam ilmu berpedangnya. Di Hirafuku, Kihei mengunggah tantangan publik yang kemudian ditanggapi Musashi dengan menuliskan namanya sendiri di kertas. Seorang pembawa pesan lalu datang ke kuil Dorinbo di mana Musashi tinggal dan memberitahu bahwa tantangannya telah diterima oleh Kihei. Pada tahun 1599, diperkirakan saat itu usianya 16 tahun, jika mengacu duelnya dengan Arima, Musashi meninggalkan desa dan mengembara. Dalam pengembaraannya, diketahui Musashi terlibat dalam banyak pertarungan, salah satunya yaitu duel terkenal melawan Tadashima Akiyama dari Provinsi Tajima. Pada 1600, ketika pertempuran antara klan Toyotomi dan klan Tokugawa pecah, Musashi memihak Toyotomi dan bergabung dengan pasukan barat dengan nama klan Shinmen. Konon katanya, dia terjun dalam berbagai medan perang, antara lain serangan dalam memperebutkan istana Fushimi pada tahun 1600. Kemudian dia melindungi Kastil Gifu pada 1600, dan terakhir adalah pertempuran Sekigahara yang terjadi pada 1600 juga. Setelah pertempuran, Musashi sempat menghilang dan kemudian dilaporkan berada di Kyoto pada usia sekitar 20 atau 21 tahun. Saat itu, dia menantang murid-murid dari sekolah pedang Yoshioka yang pada saat itu adalah salah satu dari 8 perguruan bela diri terkenal di Kyoto. Ayahnya pernah bertarung dengan pemilik perguruan itu dan menang 2 dari 3 ronde di hadapan Shogun Ashikaga Yoshiaki yang memberi julukan tak tertandingi di bumi kepada Musashi. Setelah meninggalkan Kyoto, beberapa dokumen menceritakan Musashi sempat berkunjung ke Hozoin di Nara, di mana dia berduel dan belajar dari biksu setempat. Antara tahun 1605 sampai 1612, dia berpergian ke seluruh Jepang sebagai Musa Shukyo atau samurai peziarah yang mengasah kemampuan lewat duel. Selama berkeliling Jepang itu, Musashi telah melakukan duel sebanyak 60 kali dan tak terkalahkan menggunakan boken atau pedang kayu. Mungkin duelnya yang paling terkenal adalah melawan Sasaki Kojiro yang dikenal sebagai setan dari Provinsi Barat. Kojiro dikenal sebagai ahli nodachi atau pedang yang bentuknya lebih panjang dari pedang samurai biasa. Saat itu usia Musashi 30 tahun. Pertarungan berlangsung singkat. Legenda berkata, Kojiro terbunuh dengan boken yang diasah dari dayung yang membawa Musashi ke pulau duel. Pada 1633, Musashi tinggal bersama daimyo penguasa istana Kumamoto, yaitu seorang tuan dari Sasaki Kojiro. Musashi meninggal diperkirakan pada usia 60 tahun di gua bernama Reigando pada 13 Juni 1643 dan diyakini menderita kanker paru-paru. Saat dia meninggal, Musashi baru saja merampungkan buku Dokodo berisi 21 aturan tentang kedisiplinan diri bagi generasi masa depan. Jenazahnya dimakamkan menggunakan baju zirah di desa Yuge dekat jalan utama Gunung Iwato, dan adapun rambutnya ditanam di Iwato juga. Sekian yang dapat dibahas oleh Bahas Club. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.